Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum pembuatan alat sederhana evaporasi menggunakan kaleng bekas. Egy Kurniawan 25020110, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: evaporasi merupakan proses perubahan air dari fase cair menjadi uap yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, intensitas radiasi matahari, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Proses ini memiliki peranan penting dalam siklus hidrologi serta dalam bidang pertanian, terutama untuk menentukan kebutuhan air tanaman dan efisiensi irigasi. Oleh karena itu, pengukuran evaporasi diperlukan untuk memahami besarnya kehilangan air dari permukaan tanah maupun badan air. Tujuan: membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada kaleng, air, penggaris, dan handphone. Cara kerja: isi kaleng bekas tadi menggunakan air. Untuk kaleng kita membutuhkan 2 buah, ukuran keduanya juga sama. Setelah 2 kaleng tadi terisi air dengan takaran yang sama, letakkan 2 kaleng tersebut di tempat yang berbeda, yang satu di ruangan terbuka, yang satu lagi di ruangan tertutup. Untuk pengukurannya dilakukan 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Cara pengukurannya yaitu: 1. Ketika ingin melakukan pengukuran, kita isi 2 kaleng tadi dengan takaran air yang sama, misalnya 10 mili. 2. Kemudian diamkan selama 1 jam. 3. Setelah itu, ukur kembali untuk melihat proses evaporasi atau penguapannya. 4. Ukur berapa mili air setelah didiamkan selama 1 jam di 2 tempat yang kita letakkan kaleng tadi. 5. Foto kemudian dicatat. Hal ini dilakukan selama 3 waktu dalam seminggu. Berikut ini adalah hasil pengamatan yang kami lakukan selama 7 hari atau seminggu. Pembahasan: berdasarkan tabel pengamatan evaporasi menggunakan alat sederhana, terlihat adanya perbedaan laju penguapan antara ruang terbuka dan ruangan tertutup, serta pada waktu pengamatan yang berbeda, yaitu pagi, siang, dan sore. Secara umum, evaporasi di ruang terbuka cenderung lebih tinggi dibandingkan ruangan tertutup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh langsung radiasi matahari dan sirkulasi udara yang lebih besar, sehingga mempercepat proses penguapan. Pada pagi hari, nilai evaporasi relatif rendah hingga sangat rendah karena suhu udara masih rendah dan intensitas cahaya matahari belum maksimal. Namun pada beberapa data di ruangan terbuka terlihat kategori yang lebih tinggi, yang menunjukkan adanya pengaruh awal pemanasan oleh matahari. Pada siang hari, evaporasi cenderung meningkat karena suhu dan radiasi matahari berada pada kondisi maksimum, meskipun pada beberapa data menunjukkan nilai rendah akibat kemungkinan faktor lain seperti kelembaban tinggi atau kondisi cuaca berawan. Sementara itu, pada sore hari, laju evaporasi kembali menurun karena intensitas radiasi matahari berkurang. Perbedaan nilai sebelum atau before dan sesudah atau after menunjukkan jumlah air yang menguap, di mana penurunan volume air lebih besar terjadi pada kondisi terbuka. Selain itu, adanya data yang menunjukkan peningkatan volume air atau kategori hujan, menandakan adanya pengaruh faktor eksternal seperti curah hujan yang menambah volume air dalam wadah secara keseluruhan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa evaporasi dipengaruhi oleh faktor utama seperti suhu, radiasi matahari, kelembapan udara, dan sirkulasi angin, serta kondisi lingkungan terbuka atau tertutup. Penggunaan alat sederhana dari kaleng bekas cukup efektif untuk menggambarkan pola umum evaporasi meskipun memiliki keterbatasan dalam hal ketelitian. Kesimpulan: berdasarkan praktikum pembuatan alat sederhana evaporasi menggunakan kaleng bekas, dapat disimpulkan bahwa alat tersebut mampu digunakan untuk mengamati proses penguapan air dan menunjukkan adanya perbedaan laju evaporasi pada kondisi lingkungan yang berbeda.
Evaporasi cenderung lebih tinggi pada ruang terbuka dan saat siang hari karena dipengaruhi oleh suhu, radiasi matahari, dan sirkulasi udara. Meskipun memiliki keterbatasan dalam ketelitian dibanding alat standar, alat sederhana ini tetap efektif sebagai media pembelajaran untuk memahami prinsip evaporasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Saran, sebaiknya alat dibuat dengan skala jelas, ditempatkan di lokasi yang tepat, pengamatan dilakukan secara konsisten, serta disertai pengulangan dan pencatatan kondisi lingkungan agar hasil lebih akurat. Baik, mungkin itu saja video dari hasil praktikum tentang evaporasi. Untuk lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.